concern di 10.9.3 yang dimaksud dengan publicity available information itu maksudnya gini. Jika pada waktu e-commerce dan kita menggunakan internet, website dalam transaksi tersebut, dipastikan bahwa website tersebut tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Jadi organisasi harus mempunyai kontrol tersebut. Ya. Sama seperti misalnya dulu pernah kejadian itu loh, Pak, klik BCA gitu kan ya. Ya. Jangan sampai ada orang nanti yang bisa merubah konten dari si websitenya tersebut untuk online transaction. Itu 10.9.3 ngomongnya seperti itu. Kemudian kita ke monitoring 10.10 ya. 10.10 ini mengenai monitoring terhadap informasi pada waktu diproses ya, untuk mendetek unauthorized information processing activities. Jadi kontrol ini tujuannya, kontrol monitoring adalah untuk mendeteksi ketika adanya unauthorized atau orang yang tidak mempunyai authorized untuk masuk ke prosesnya, gitu ya, ke proses informasinya. Ya, itu ada audit log. Maksudnya audit log adalah melakukan audit terhadap aktivitas user, seperti mereview user aksesnya, kemudian melakukan melihat kejadian insiden seperti itu. Kemudian monitoring system use ini juga hampir sama dengan audit log, tetapi dia itu fungsinya memonitoring terhadap aktivitas si user ya, atau aktivitas user ya, seperti tadi mereview user ID, mereview privilege user ID dan lain sebagainya. Kemudian protected of log information ya. Login facility and information shall be protected against tampering and unauthorized paper. Maksudnya gini, ketika di suatu sistem itu terjadi adanya log ya mengenai sistem viewer. Nah, ini dipastikan bahwa log itu tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Ya. Nah, itu diminta seperti itu. Kemudian 10.10.4 itu berbicara administrator log and operator logs. Ini berbicara ketika di dalam satu sistem itu aktivitas administrator itu aktivitasnya harus selalu di-log di dalam sistem tersebut ya, sehingga bisa dimonitoring. Kemudian fault logging ini kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah lihat di Windows, itu kan di Windows itu ada namanya event viewer ya. Nah, event viewer itu kan isinya mengenai informasi atau info yang diberikan oleh si Windows mengenai kegagalan sistem atau kegagalan logon. Itu ada di event viewer ya biasanya ya. Kalau Bapak masuk ke control panel di Windows itu ada event viewer. Nah, itu seharusnya kita melakukan analisa fault logging ini ada di mana gitu ya. Ada masalah apa fault logging itu. Nah, itu juga harus dilakukan. Nah, kalau clock synchronization saya rasa Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu ya apa sih clock ya. Jadi mengenai waktu ya, jangan sampai misalnya begini kejadian, misalnya antara waktu yang ada di aplikasi server dengan waktu yang ada di klien ini berbeda, sehingga nanti mengakibatkan sistemnya bermasalah gitu ya. Nah, ini kontrolnya harus jelas, bagaimana memastikan mensinkronize antara waktu yang ada di server dengan waktu yang ada di klien. Iya, date and time ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke A11. Nah, A11 ini berbicara masalah akses kontrol ya. Nah, ini kalau di bahasanya di A11 itu dia memang harus perlu yang namanya access control policy yang tadi saya bilang. Jadi harus policy atau kebijakan yang mengatur mengenai access control ya. Access control baik yang bersifat fisikal maupun access control yang bersifat logical. Ya, yang fisikal itu yang masuk ke dalam ruang server ya, orang masuk ke dalam ruang server itu kan fisikal berarti kan. Kalau access control yang logical itu ya log on ke dalam
sistem. Nah, itu juga harus punya policy di sana. Ya. Oke, kemudian di access control di A11.2 berbicara user access management. Ya. User access management, jadi pada waktu Bapak misalnya melakukan ada karyawan baru minta dibuatkan user misalnya ya. Nah, itu user access managementnya seperti apa? Apakah langsung dibuatin? Apakah ada proses atau prosedur yang meminta ada approval dari atasannya dan lain sebagainya ya? Seperti itu. Nah, di 11.1.2 itu dibilang there shall be a formal using registration, berarti harus ada formal registration ya. Entah sistemnya seperti apa ya, silakan nanti dibuatkan gitu ya. Nah, kemudian ada privilege management ya. Privilege management itu seperti contohnya adalah administrator ya. Administrator kan privilege ya, ya kan? Ya, nah bagaimana nih kontrol terhadap privilege management? Bagaimana jika terjadi perubahan privilege user? Ini kan harus jelas kontrolnya seperti apa. Maka dibilang di situ privilege management harus dikontrol ya. Kemudian user password management. Nah, ini user password management seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi Bapak harus punya user password management. Ya. Tujuannya apa? Supaya bisa meminimize orang yang unauthorized untuk masuk ke dalam akses yang sudah kita tetapkan. Kemudian user password management. Itu sudah ya. Review of user asset right. Nah, ini juga harus dilakukan reviewnya. Bagaimana melakukan review terhadap user-user yang sekarang masih aktif atau yang sudah tidak aktif. Kontrolnya harus jelas di sana seperti apa. Ya. Kalau saat ini belum ada kontrol seperti itu, jadi mohon nanti dibuatkan kontrolnya. Mau kontrolnya itu adalah kapan mau direview? 3 bulan sekali kah? 6 bulan sekali kah? Ya. Siapa yang bertugas melakukan review tersebut? Apakah ada orang tersendiri atau sistem yang melakukan? Atau sistem itu dalam arti kata sistem aplikasi gitu yang bisa melakukan, silakan ya. Gitu. Kalau nggak salah saya berkata Windows karena saya sering pakai Windows ya Pak, jadi mohon maaf bukan saya menyuruh Bapak untuk pakai Windows, enggak, saya sering pakai Windows ya dan sering bermain di Windows Server. Jadi kalau nggak salah di Windows itu kan ada kalau berapa bulan dia nggak pakai itu di disable otomatis. Nah, itu sebagai bentuk kontrol sebenarnya, ya, sebagai bentuk kontrol. Oke, kemudian A11.3 ini mengenai user responsibility ya. Jadi untuk mencegah adanya orang atau unauthorized user access ya untuk mengambil datanya pada saat melakukan proses informasi itu diproses ya. Jadi tujuannya supaya tidak ada orang yang nggak punya akses bisa masuk gitu ya. Itu tujuannya untuk mencegah itu. Password use, user shall be required to follow good security practice in the selection and password ya. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi Bapak harus mencari best practice-nya seperti apa nih untuk password use. Yang tadi saya bilang password use itu kan bisa misalnya panjangnya 8, kemudian terdiri dari karakter, numerik ya, alfanumerik, diawali dengan huruf besar, harus ada tanda seru dan tanda tanya kan seperti itu ya. Nah itu seharusnya sudah bisa dipraktekkan di penggunaan password use ya. Nah kalau di sini seperti itu nggak Pak? Atau masih bebas saja mereka kasih 2 atau 3 password is okay? Gimana Pak? Bebas. Demokrasi berarti ya. Demokrasi udah jalan berarti sih. Tapi secara sistemnya nggak jalan. Demokrasinya jalan, terserah bebas maksudnya seperti apa nggak diatur. Mau cuma 1, mau cuma 2 terserah gitu. Privilege-nya saja yang dibatasi. Oh yang privilege, ya, tapi untuk user lain enggak ya. Oke.
Ya harusnya nanti mungkin mulai diatur Pak ya dengan policy-policy itu ya, password use-nya seperti apa. Ya. Ya tadi kembali lagi memang sih menjadi gak nyaman bagi user Bapak, tapi menjadi aman bagi sistem Bapak gitu aja. Ya. Oke, kemudian unattended user equipment. User harus menjamin bahwa unattended equipment and appropriate protection ya. Bapak dan Ibu sekalian harus bisa membedakan kalau ada bahasa shell di standar itu berarti wajib. Ya. Itu kan bacanya adalah user shell harus menjamin bahwa ya, kehadiran equipment, ketidakhadiran equipment bisa mempengaruhi protectionnya gitu ya. Jadi kalau ada bahasa shell itu berarti wajib. Bapak harus wajib kontrol itu wajib ada gitu. Kontrolnya apa? Ya. Clear dash and clear screen policy ya. Sudah punya belum clear dash sama clear dash dan clear screen policy? Sudah diatur belum Pak? Clear dash itu maksudnya gini Pak. Pastikan bahwa informasi yang rahasia itu tidak ada di tempat yang terbuka. Contoh biasanya gini Pak. Kadang orang network tuh suka meeting di ruang meeting gitu ya. Terus mereka pakai papan tulis. Terus mereka tulis tuh IP ini IP untuk kesini IP-nya segini, IP ini segini. Nah, terus dia lupa menghapus. Nah itu berarti dia tidak clear dash. Gitu. Karena ternyata ada informasi rahasia yang tertulis di papan tulis itu gitu. Nah ini Bapak harus punya policy mengenai clear dash. Atau contohnya lagi, ada user dikasih email dikasih account user sama DSI gitu ya. Tim di departemen ini dikasih user dan password. Tapi kemudian setelah dibuka amplopnya, dibaca, habis itu digeletakin di meja itu ada informasi yang ada di sana. Nah, ini berarti tidak clear dash. Nah, clear screen policy seperti apa Pak? Bapak tahu clear screen. Clear screen itu apa? Gampang lah, kalau di Windows itu kan sering ada itu tuh. Clear screen yang dikasih waktu 5 menit. 5 menit akan muncul apa? Screen saver. Screen kan? Screen saver. Nah, itu clear screen namanya Pak. Ya. Nah, sekarang apakah itu polisinya sudah ada dan sudah diterapkan? Gitu kan? Secara aplikasi. Ya. Kalau belum ya dibuatkan nanti, ya. Oke, 11.4 ini berbicara network access control. Nah, ini berbicara mencegah adanya orang yang tidak mempunyai otorisasi untuk masuk ke dalam network, ya, ke dalam jaringan. Ada polisinya. Nah, itu ada policy use of network service, ya. Kemudian user authentication for external connection, ya. Nah, ini saya rasa sudah paham lah ya. Kalau dia berbicara di network ini pasti harus diimplement semua ya. Kemudian operating system access control untuk mencegah adanya orang yang tidak punya akses masuk ke dalam operating systemnya Bapak. Nah, ini bagaimana memastikan itu ya? Adanya secure logon prosedur. Ya. Jadi untuk masuk ke sistem ya harus ada secure, harus ada logon kan, harus logon gitu kan untuk masuknya kan, harus ada user dan password ya. Kemudian ya kembali lagi user identification dan authentication, setelah dia masuk harus diverifikasi kan, setelah dia masuk logon benarkah user dan passwordnya. Nah, kemudian di password management system juga sama seperti yang tadi. Use of system utilities sama lah ya. Session timeout. Nah, session timeout itu misalnya gini Pak, jika ada aplikasi dan aplikasi itu tidak dipakai dalam kurun waktu yang berapa lama, dia akan logout gitu ya. Nah, itu session timeout ngomongnya. Ya. Limitation of connection time sama seperti session timeout. Kalau tadi session timeout mungkin belum diputus tapi muncul
screen saver, kalau limitation itu langsung putus gitu loh. Sekian lama tidak aktif itu langsung putus. Ya. Oke, 11.6 ini berbicara masalah application and information access control. Ya, berbicara ke aplikasi ya, jika ada aplikasi. Nah, ini tentang mobile computing and teleworking ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, kalau tadi kan mobile code, ini adalah mobile computing. Ya, jadi ketika Bapak melakukan pekerjaan di luar terus menggunakan mobile computing, ini pastikan bahwa formal policy-nya harus ada ya. Itu. Contoh paling gampangnya adalah misalnya ada aplikasi yang dipakai di sini, yang diinstal di sini, kemudian itu juga bisa dipakai di luar jaringannya Unair ya, dengan menggunakan mobile computing. Nah, itu policy-nya harus jelas, mau pakai apa, mau pakai VPN kan, ya, virtual private network kah, atau pakai apa, ya jelas di sana kontrolnya apa ketika ada penggunaan mobile computing ya. Teleworking sama ya, jika bekerja dari jarak jauh seperti itu. Nah, A12 ini terkait terhadap development ya, application development. Ya. 12 ini terkait terhadap application development. Jadi jika skupnya nanti mengarah ke ke arah ke pengembangan software, berarti A12 ini harus dipakai, harus include. Ya. Nah, di situ ada security requirement, ya. Ada input data, control of internal processing. Ya, ini terkait terhadap pengembangan sistem dan aplikasi. Nah, kalau Bapak lihat di sini di A12.5.5 itu berbicara mengenai kalau ada software atau aplikasi yang dibuat oleh outsource. Nah, ini harus dimonitor. Ya. Harus dimonitor. Harus disupervisi dan dimonitor oleh organisasi. Ya. Oke. Kita coba Oke, ini saya punya contoh, ya. Tolong Bapak buatkan, ya. Jadi saya sudah buatkan aset, kemudian ancamannya dan vulnerabilities-nya. Nah, yang harus Bapak kerjakan adalah kelompok sama kontrol apa yang harus ada di sana, kontrol applicable di lapangan ya, sama mengarah ke aneks berapa dia. Contoh, power down, ancamannya adalah power down. Ya. Vulnerabilities-nya adalah
listrik tidak stabil. Ya. Nah, dari listrik yang tidak stabil ini dikontrol dengan apa supaya ancaman ini tidak terjadi? Bapak tetapkan di sana. Kemudian kontrol itu mengarah ke aneks berapa? Jadi Bapak pilih itu yang di tadi 133 aneks itu dia masuk ke aneks berapa? Ya. Dikerjakan di rumah betul. Di sini Pak. Kita bareng-bareng ngerjainnya. Ya. Ya, jadi power down ancamannya adalah listrik mati. Kerawanannya listrik mati itu ada, saya buat ada 4 Pak. Listriknya tidak stabil, perangkat listriknya rusak, kemudian belum bayar, sama over capacity. Ya. Nah, kontrolnya apa? Supaya kerawanan ini tidak muncul. Dan aneksnya yang mengkontrol aneks berapa? Gitu. Dari kontrol aplikasi, kontrol yang Bapak tetapkan sekarang, terus dia mengarah ke aneks berapa kontrolnya? Oke? Silakan Pak. Nanti kita bagi kelompok dan tolong dijawab. Ya, Ini semua kan kontrolnya kan prosedur selalu. Setiap kontrol ini kasus ini sebenarnya saya bikin itu kok. Iya, dia mintanya bahwa ini mengarah ke semuanya, Pak. Mengarah ke operasional, mengarah ke prosedur yang ada di sini semua. Jadi dia di anek-anek yang lain. Iya, itu. Iya. Dan apa dia tersendiri? Karena ini mengacu kepada operasional, Pak. Operasional di lapangan. Makanya contohnya prosedurnya ya prosedur mengenai backup, prosedur mengenai preventive maintenance. Itu dia targetnya tuh ada kontrolnya sendiri apa? Iya, betul Pak. Contohnya listrik tidak stabil, kerawanan listrik tidak stabil. Untuk menstabilkan listrik itu, kontrolnya apa ya sekarang? Pakai apa Pak? Untuk supaya listriknya stabil? Pakai UPS kan bisa kan? Nah, UPS itu ngarahnya ke aneks berapa gitu? UPS itu kan biasanya ada stabilizernya kan, untuk mencegah adanya turun naik tegangan kan. Nah, stapel namanya. Nah, itu aneks berapa tuh yang mengarah kita harus punya UPS gitu loh. Nah, silakan Pak. Ngarahnya sih ke 9, tapi 9 berapa saya nggak tahu. Ngarahnya sih ke 9, equipment and security facility kan. Ngarahnya sih ke 9, cuman 9 itu 9 berapa kan gitu. Kalau kontrolnya lebih dari 1 kan berarti bisa. Boleh saja, aneksnya bisa banyak. Yang sekarang diminta 1 aja Pak. Satu aja susah ya. Itu kontrolnya 1 tapi bisa untuk menghandle kerawanan yang segitu banyak itu. Enggak, saya mintanya satu kerawanan, 1 kontrol. Itu kalau bisa jadi 1 memang. Harus dari dua-dua. Kontrol yang belum bayar itu. Oh ya, kalau belum bayar. Ya coba. Yang kemarin itu Pak, gimana caranya mengontrol SPJ kemarin itu? Yang belum bayar itu tadi. Hubungan dengan itu Main nggak? Iya, wah. berapa tuh?
sistematis kan. Tanggal 7. Kontrolnya apa? Meminta laporan kepada orang GA ya, orang General Affair atau bagian umum setiap bulannya kan gitu. Nah terus dia katanya kontrol berapa tuh? Dan bulan ya kira. Karena itu jangan patungan. Regular reporting dari orang umum gitu ya. Itu kan kontrol juga kan, aplikasi kontrol di lapangan kan seperti itu. Cuman aneksnya apa yang nyuruh dia untuk itu gitu. Ya tulis itu juga. Oh tapi kontrolnya ya. Artinya unit di luar biasa kan ya. Sampai siapa mas? Apa? Sudah. Dulu